Maaf, sehat. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa ashrafi ubadik أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرام وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل سادتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قد ضاع مطلقا أبدا ومتى ساب أصلا في مدى زمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى منه الدواب فلم ترب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami muliakan para asatidz, para hujjah, para orang tua khusus yang kami muliakan, yang kami hormati, Ketua Masjid Jami Al-Abrar Fadilatul Ustaz Bapak Kiai Haji Muhammad Muhammad, yang kami muliakan Ketua Kuliah Subuh Kota Depok Fadilatul Ustaz Bapak Kiai Haji Muhammad Sifri bin Kiai Bidat, yang kami muliakan
para orang tua yang hadir di antara Bapak Haji Abdul Wahab, Bapak Haji Abdul Rahim, Bapak Haji Yayat, serta Bapak Haji Narko, Bapak Haji Gojali, Bapak Haji Zainal, Bapak Sukarti, dan Bapak Sajahrudin, dan seluruh para jamaah yang hadir. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat takdim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah, bersyukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang penuh berkah ini. Kita sama-sama telah berkumpul di Masjid Jami' Al-Amror dengan iringan doa. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir sini dan jamaah yang di rumah, seluruh donatur yang telah memberikan sebagian hartanya di dalam kegiatan rutin di Masjid Jami' Al-Amror ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengajarkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah sempurnakan kesehatannya dari infak sedekah yang dikeluarkan hanya Allah yang bisa balas dengan balasan sempurna. Kita awali majlis ini dengan membaca Al-Quran Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah selama wal afa wal afiyah taufiq wal hidayah wal barakah wa tul umur bi ta'atillah rasul isma qasida qabila bidini at-tajawiyah wa sayyidurah ila rusina syabina rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam baqi wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin ma'awliya wa syuhada salihin bi jami' malaikatil ghaib wa la rushahna li ma'arif billahi yaqul jadir bin ahmad bin bagi syali ma'arif bin abdullah bin abdul jadir bin bagi usul ibrahim Sufa'adar Ma'alif fi hadal kitab al-Mubarak Al-Anwar Masyari Syekh Allah Ma'alif Billah Syekh Muhammad Juri Al-Fikram Ismail Maqib fi hadal Masjid al-Mubarak Berbahagian dan Sufa'adar Subhaji Muhammad Subhaidar Kirahmat Yasir Nabi Ahmad Dan Abu Syahab Rahmah wal-Maghfirah Darajatuh fi Jannah fi Adainihin في جوار النبي صديق المصطفى والصالحين بلا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الثالث العامل هم لا يرسم الإمام كما تقدم بل منهم السائي والكاتب والحاسر والغاصب ويجعل العامل السمن فإن كان سمع أكثر من أجرة رد الفاضلة عن الباقي وإن كان أقل كمل من الزكاة هذا إن فرق الإمام فإن فرق المالك قسم على سبعة وقسم العامل. الثالث pelajaran yang ketiga min qismi shadaqah dari pembagian shadaqah ataupun zakat yang berhak menerima zakat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 60 innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillah wa fis sabil faridatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan para amil zakat. Wal mu'allafati qulubuhum dan orang-orang yang bermu'allaf qulubuhum, orang-orang yang baru memeluk ajaran Islam, wa fi riqabi kepada seorang budak, wal gharimina fi sabilillah dan orang-orang yang punya hutang karena jihad di jalan Allah, wa fis sabil orang yang menempuh perjalanan faridatan min Allah, suatu ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Wallahu alimul hakim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan lagi Maha bijaksana. Asalisun pelajaran yang ketiga min qismus shadaqah dari bagian-bagian orang yang berhak menerima zakat. Umul ladina yaqsumullahi yakni al-amilu yakni amil. Amil ini adalah orang yang mengumpulkan dan mendata dan memberikan kepada orang
itu namanya amil. Umulladhi yasumul imam kama taqaddama. Amil itu orang yang diutus. Amil itu seorang pemimpin dari aparat pemerintahan, dari wali kota ataupun bupati ataupun kantor gubernur di depan departemen agama, kemudian terus ke kelurahan, kecamatan, kelurahan sampai LMK, kemudian apa? Kemudian RT dan RW, ataupun yang telah berjalan ini, yang telah ditentukan turun-menurun di antara guru-guru kita yang diamanatkan dan mereka dilatih dan diajarkan tentang pembagian zakat. Yang penting syaratnya amil itu orangnya muslim, kemudian orangnya adil. Yang ketiga, ta'riful hisab, dia mengetahui hitungan zakat, baik itu zakat tijarah, zakat perdagangan, ataupun zakat profesi, ataupun zakat mal, profesi zakat mal, ataupun zakat fitrah. Dia mengetahui hitungan itu. Faminhum, di antara mereka itu sa'i, orang yang mencari zakat, wal katibu, dan juru tulis, wal hasyiru, wal ghasib, yang mengumpulkan, dan orang yang membagikan. Ini tugas sebagai amil. Amil itu gak diharuskan yang ditunjuk oleh pemerintah, karena tugas pemerintah itu begitu banyak, ruwet, pusing, karena diurusin begitu banyak. Gak diharuskan itu amil-amil yang telah terjalan di masjid maupun musola yang telah terjalan begitu bagus, itu hukumnya sah berikan zakat kepada mereka. Kenapa? Karena mereka itu penduduk asli di lingkungan tersebut, dan mereka telah mengetahui mana orang yang berhak menerima zakat. Ada tulisannya, ada hitungannya, ada pembukuannya. Maka diberikan zakat itu di masjid maupun musola, itu hukumnya sah, karena mereka itu termasuk amil yang ditunjuk oleh ketua masjid dan disaksikan oleh RT dan RW setempat, perwakilan dari pemerintah. Ada orang mengatakan bahasa harus ditunjuk apa oleh pemerintah dari amil-amil zakat, harus ada verifikasi ribet begini. Kalau nggak sah, bagaimana tuh? Yang dulu udah puluhan tahun, apalagi itu masjid 200-an tahun, gimana? Kalau nggak sah, berarti seluruh pengurus masjid seluruh Indonesia kumpul di kantor bupati, wali kota, gubernur, beberapa juta orang. Nanti bikin entek, kalian itu ribet banget. Kata Nabi, yasir wala tu'asir, mudahin urusan orang, jangan dipersulit, mudahin. Cukup ambil yang berlaku aja, jadi disahid yang ditunjuk oleh pengurus masjid dan musola. Bagian al-amilu, maka menjadikan amil itu asmun, boleh. Amil itu boleh diberikan ongkos. Ongkos umpama jaga sepanjang Ramadan, berapa itu ditugas amil? Dari semenjak pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan, 15 hari dikerja, berapa sehari digaji? Otomatis nggak mungkin digaji. Kenapa? Karena amil ini tugasnya dari
Umpama digaji itu ambil 4 orang, 1 hari 100. Umpama 2 minggu, biro. Gak bisa. Karena uang zakatnya cuma sedikit. Apalagi masjid daerah perkampungan, sulit. Tuh, kayak kebanyakan ambil itu lillahi ta'ala. Umpama dibagi nggak seberapa, paling sama bagiannya. Umpama masyarakat dibagi itu beras 5 kilo, 5 kilo semua, ambil 200, semuanya rata 200, begitu diambil. Begitu juga ambil. Baik kana sama aksar min ujrati radda fadhi ala al-baqi. Jika kana sama aksar min ujrati, fa in kana sama umpama pemberian upah itu lebih banyak, radda fadhi ala al-baqi, maka pulangkan. Kenapa? Upahnya lebih banyak ambil, sedangkan zakat yang didapatkan cuma sedikit. Maka ambil itu gajinya diambil lagi. Kenapa? Karena fuqara dan masakin yang dibacakan cuma sedikit. Wa kana aqallu kamala min zakat. Kalau umpama memang ujrah ongkos bagi amil itu cuma sedikit, sedangkan zakatnya begitu banyak. Umpama amil dapat uang 2 juta per orang, ada 6 orang. Zakat didapatkan di masjid tersebut umpama 500 juta. Pembagiannya begitu banyak. Per orang 5 juta itu mustahil, bukan main. Boleh tuh ambil sampai lagi. Kenapa? Karena dia kerja. Dia pagi, siang, malam kerja selama 2 minggu. Kemudian menata, membagikan dan sebangsanya, mengirimkan barang zakat kepada orang yang menerima, kadang-kadang sudah sampai rumahnya. Ini tambahin nggak apa-apa, tambahin ongkosnya buat si amil, karena kerjanya berbeda. Ada hingga para imam. Ini kalau dibagikan seorang imam, yakni orang amil yang ditunjuk, amil orang yang ditunjuk di masjid sampai bulan. Baik barakal malik bersama alasan dan bersama teramil. Kalau yang memberikan itu pemilik zakat, maka dibagikan 7, maka amil itu gugur. Kenapa? Karena yang menyerahkan itu adalah orang yang membayar zakat. Ini sisi perorangan. Umpama buka puasa di rumah Haji Wahab, sekalian beliau memberikan zakat mah dari hasil dagang soto Lamongan, ada 17 cabang kota Depok. Zakatnya 300 juta. Itu ambil nggak dipakai, ambil nggak dipakai. Jadi bagi 7 orang. Kenapa? Kadang dibagiin adalah beliau sendiri sampai keluarganya, sama anak buahnya, itu nggak pakai, nggak pakai, karena nggak pakai ambil. Kalau di masjid, di musola itu ada ambil. Arabi yang keempat mu'allaf qulubuhum, yakni orang-orang yang mu'allaf. Baikkan kufaran lam yu'tu, kalau jika orang kafir dia tidak diberikan. Kenapa? Karena zakat ini diberikan kepada orang muslim dan muslimah, bukan orang kafir. Baikkan muslimin na'utu, kalau mereka mu'allaf adalah orang-orang muslim, maka diberikan. Biasanya orang mu'allaf itu kebanyakan mereka itu orang yang fuqara. Bisa jadi ketika dia punya kemampuan rezeki, kemudian dia masuk Islam, akhirnya putus pekerjaan ataupun pisah dari keluarganya dan sebangsanya, keadaannya susah, itu boleh diberikan zakat, boleh diberikan zakat.
wa mu'allab. Al-qawmu ashraf yurja hasanul Islam, kemudian ataupun kaum orang yang mulia yang diharapkan dia memperbaguskan dalam Islamnya. Asyrafu alal ibadah, Nabi pernah memberikan zakat itu kepada orang tokoh, orang yang gumilah terdekat di kota Madinah. Akhirnya orang itu terketuk hatinya dan memeluk ajaran Islam. Al-Islam nadrahim, ataupun Islam di dalam pandangan mereka. Yujibuna zakat an malihim bi qurbihim. Yujibul zakat, maka wajib membayar zakat itu man malihim bi qurbihim, orang yang mencegah mereka bi qurbihim, dari kerabat mereka. Yuqatiluna inda aduwi yahdadu jam'atin lamu'natil lisaqilatin. Yuqatilun, ataupun mereka orang-orang yang berperang daripada kami, daripada musuh yang dibutuhkan untuk diberikan zakat ila mu'natil lisaqilatin, ongkos liqilatin, untuk berperang. Boleh memberikan nanti mu'allab yang mereka ikut perang di jalan Allah, diberikan tuh daripada zakat untuk mereka. Al-khamisu, yang kelima, al-riqab, yakni budak. Sekarang budak ada. Humul mukatibun, yakni budak mukatab. Mayatuna lam yakun makum mayatu, maka mereka diberikan tuh zakat. Mayatun, apa yang mereka wajib menyerahkan uang itu untuk membebaskan dirinya. Namanya budak mukatab. Kata majikan, kamu punya uang berapa? Saya punya uang 1 juta. 1 juta lagi aku berikan kepada engkau menjadi orang yang merdeka. Maka dia mencari rezeki untuk membebaskan dirinya. Itu namanya budak mukatab. Dan tidak ada yang bisa membela mereka, membebaskan hutang mereka untuk membebaskan dirinya, maka mereka itu berhak menerima zakat. Asadisu, yang keenam, al-gharimun, orang-orang yang berhutang. Fa'in gharima li islahi yastadana dayna li taskini fitnatadda, jika dia berhutang untuk kebaikan, memberikan hutang li taskin, untuk tempat tinggal, fitnatadda, ataupun untuk hutang karena sebab denda, denda bijak, awalidu bi ilaihi anil gina, ataupun harta yang dimiliki harus diserahkan kepada orang kaya yang memberikan hutang kepada dia. Baitadana li nafaqati wa nafaqati iyali, apabila berhutang untuk memberikan nafkah buat keluarganya, yubalai mal-fuqara, maka diberikan baginya itu berhak dari bagian orang-orang fuqara, bukan orang-orang kaya. Jadi orang yang berhutang itu boleh menerima zakat dengan syarat dia punya utang itu memang harus dia berhutang. Pertama, untuk bayar kontrakan tidak ada lagi untuk dibayar, dan di rumahnya itu tidak ada lagi barang yang berharga untuk membayar rumah sewa. Akhirnya dia berhutang untuk membayar sewa. Kemudian ditagih orang, boleh dia menerima zakat. Tapi menerima zakatnya itu dengan uang yang ditentukan oleh amir. Berapa itu? Masyarakat dibagi per orang per kantong. Umpama 200 ya 200. Maka uang 200.000, ataupun beras umpama 4 meter atau 5 meter, sesuai dengan bagiannya. Tapi sekarang orang yang berhutang itu kebanyakan urusan pribadi. Orang merasa cukup, ada aja kan diutangin, ya kan? Karena urusan pribadi.
motor udah ada, diganti motor yang bagus, dia punya utang. Itu mereka nggak berhak untuk menerima zakat. Ataupun orang yang berutang itu jihad di jalan Allah, umpama pembangunan masjid, utang banyak tuh di material. Panitia pembangunan nyebutin dulu, masjid punya utang 600 juta di material. Saya himbau kepada masyarakat untuk mensisihkan harta. Pengurus masjid mengatakan, tolonglah jangan disebutin lagi, malu kita Allah. Masih bangunan masjid utang. Tuh rumah saya jual buat bayar utang di masjid. Akhirnya pengurus masjidnya ngontrak. Tuh boleh dikasih tuh. Karena bisa bilillah, tapi jarang yang boleh kayak gini mah. Ya, kebanyakan mah orang punya utang urusan pribadi, karena untuk kenyamanan dan kemewahan dan kesenangan akhirnya dia punya utang. Ini tidak berhak diterima zakat, karena itu kepunyaan orang fuqara dan masakin. Begitu juga dia punya utang karena berikan nafkah kepada anak istrinya buat makan, memang gak ada lagi. Dia berutang di warung, itu utangnya bayarin. Tapi di kota Depok gak ada. Sesusah-susahnya orang kota Depok ngopi 3 kali, punya handphone, mobil, motor ada. Orang kontrakan aja, ya kan orang kontrakan, orang kos-kosannya punya motor, bener gak? Tuh. Itu. Wadada nusolah fi bimasyiatin tabalu bi'alih bil aswad. Begitu juga nanti orang yang punya utang, utang itu dihabiskan di dalam berbuat maksiat, kemudian ditobat, maka diberikan kepada dia. Boleh Ustaz, apa? Itu si bulan miskin banget sekarang. Dulu kebunnya luas, kontrakannya banyak. Sekarang gimana? Sekarang hidupnya susah. Makanya apa? Dulu dijual buat nyawer, susah. Jauh. Buat apa? Nyawer. Buat nyawer. Benar nih Bang? Bukan bohong kan? Orang kampung saya itu orang Kemang, orang Bangka, orang Kuningan, orang Mampang. Itu kan gusuran pertama di sana. Gusuran kurang iman, gak dekat dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, gak ada pengaji. Jual tanah, bukan beli tanah Bang. Tuh jalannya ke Parung, joget sana, pulang habis. Oh zaman sekarang mah joget mah, ya kan? Joget nih, tuh duitnya digulung-gulung dulu, taruh di situ. Itu mah zaman dulu tahun 80 ke bawah, begitu mah orang susah. Betawi kalau salon mah bukan main. Tuh buat gue segini nih, begini, disebar. Bulu, tuh, buat gue itu sekepok, sebarnya, gak sampai semenit habis tuh 10 juta. Kalau sekarang mah gak bocah begini-gini, 4 lagu habis, apalagi 10.000. PP2 habis buat bedak, kurang tekor. La haula wala quwwata illa billah. A'udzubillah min dzalik. Asabi yang ke-7, fisabilillah, orang yang jihad di jalan Allah. Umul gudatun la haqqu lahum fid dinar. Mereka itu orang-orang yang jihad di jalan Allah. La haqqa lahum fi diwan. Tidak ada hak bagi mereka itu di dalam tulisan. Fayutuna minal gina, maka diberikan. Mereka itu orang yang jihad di jalan Allah walaupun dia orang kaya.
mayafihim liqudwatihim, yang mencukupi mereka itu di dalam peperangan, min silahin, dari beli perabotan perang, antara perang wa korsin kuda, wa qiswatin wa nafaqatin, pakaian dan nafkah ketika di bepergian menuju berperang. Kalau sekarang perang sudah nggak ada, sekarang perang sudah nggak ada. Termasuk sekarang perangnya itu adalah dinasiti untuk menyebar agama. Termasuk bisa dibilang adalah orang-orang yang berjuang di jalan umum, yakni untuk mengajarkan agama. Mereka itulah guru-guru ngaji, khususnya guru-guru ngaji TPA ataupun guru-guru kampung. Memang mereka itu tidak dijamin oleh pemerintah, ataupun guru madrasah. Memang dapat hasilnya itu dari bayaran murid yang belajar di madrasah. Sebab madrasah itu bayarannya paling 100.000, paling banyak 150. Karena madrasah itu jarang peminatnya. Banyak orang yang ke SD. Kenapa? Karena gratis. Yang di madrasah itu sekolah-sekolah yang lama, zaman-zaman dulu, sekolahnya juga jelek, genteng gaon, jendelanya dari kapok, ubitnya ubit raso, terus kusennya pada soplak. Jadi peminatnya itu udah kagak ada. Sebab anak-anak sekarang kalau mau sekolah sekarang bukan lihat materi ilmu yang disampaikan oleh guru, tapi sekarang lihat sekolahan. Lihat apa? Sekolahan. Kalau sekolahnya cakep, mau tuh bocah di situ. Kalau sekolah yang jelek, akhirnya untuk bangun gak ada dana. Bayaran juga kadang-kadang yang pada sekolah di situ kebanyakan keponakan sama tetangga. Yang sekiranya orang yang kagak mampu, akhirnya banyak yang kagak bayaran. Gurunya kurus-kurus mata. Nah itu yang harus dibantu itu. Termasuk guru depan yang mana di Masjid Al-Abrar. Itu karena mereka itu adalah mencetak generasi ke depan. Anak-anak kita tuh yang di belakang tuh, yang masih SD, yang masih TK, diajarin ngaji, diajarin nulis, diajarin doa-doa, diajarin tuntunan agama, tata cara berwudu, tata cara sholat dan sebangsanya. Itu harus dibantu, sebab mereka itulah generasi kita. Di Masjid Al-Abrar ini bisa jadi itu bocah-bocah itu yang di belakang kita istiqomah, dia rajin sholat, rajin ngaji. Bisa jadi nanti ketika kita meninggal dunia dia jadi imam. Jadi bisa jadi itu nanti pimpin tahlil ke bocah. Bisa jadi ngaji kuburan di rumah kita 7 hari. Alhamdulillah. Kalau ada yang pematahilan bocah itu diajar, tentengannya jangan dibedain sama bapak-bapak. Ya kan? Tentengannya jangan dibedain. Kasih tentengan yang gede. Ya dijalurin ini nak. Kasih bocah aja, kasih cikingan, kasih yang gede, kasih mewahin supaya dia semangat. Alhamdulillah. Asaminu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini orang yang menempuh perjalanan, orang yang mudik kehabisan ongkos. Yang dimaksud kehabisan ongkos ini bisa jadi duitnya hilang ataupun ditipu sehingga mau terusin ke kampungnya akhirnya tidak ada uang. Tapi
Di kita ini orang yang pulang kampung mustahil dia punya duit. Kita nih Iya. mustahil dia pulang nggak punya Duit. itu pasti dipertimbangkan. Dia tanya sama orang kontrakan, Mas kagak pulang? Wah, pulang ngawi repot pusat. Kenapa? Saya megang duit 10 juta nggak berani pulang gitu. 10 juta kagak berani. Saya dia anak dua, maybe di perempat pulang pergi dia ketahuan ongkos. Dia kan ketahuan dia tuh berempat 4 juta pulang pergi. Belum nanti di sono keponakan datang, wah pegang duit 10 juta nggak berani pusat, mendingan di sini aja dah. Berarti kan ada persiapan, ada persiapan. Jarang orang kampung mah pulang kampung itu nekat nggak bawa duit, jarang. Saya pernah tuh tinggal di Jawa pas mau lebaran di Pekalongan. Saya nongkrong tuh sama teman-teman orang Pekalongan sana di kampung, di pos. Tuh kere-kere di atas jam 11, orang-orang baru pulang pada pulang. Ketika ada pos penjagaan itu, pos kamling, itu mobil lewat berhenti ngasih rokok 1 slok, ambil duit buat begadang. Belum naik beca tuh pada bawa orang sel, bawa TV, dia kan ada bawa radio, kencengin banget tuh lagu. Itu orang pada keluar bagi duit. Itu di jalanan tuh saya lihat, waduh, orang mudik luar biasa, nah, bawa duit banyak bener. Habis akhirnya pulang ke kota jadi susah lagi. Gak apa-apa, yang penting nyohor. Yang penting nyohor, motor baru, mobil baru, 3 bulan cabut. Yang penting nyohor pulang. Ini kan? Betul. Umur musafirun muhtajun. Mereka itu orang-orang yang bepergian yang membutuhkan dari kami. Awil musi alil musafir, ataupun memang dia pergi untuk bepergian bigari maksyatin, bukan tujuannya maksiat pulang kampung. Bayutan nafakatun marhuban, maka diberikan sekedar ongkos naik bis berapa ataupun pembekalannya, mahajatin dan kebutuhan mereka menurut kemampuan. Wa ikanahu fi baladil mar, walaupun negerinya itu terpusat perekonomian. Tinggal di mana? Pulang kampung ke Bandung, pulang ke mana? Makassar, pulang ke mana? Surabaya, pulang ke mana? Semarang. Kan kota besar tuh, kota besar. Boleh kita berikan, cuma sekedar umpama dia mau pulang mudik, dibeli mana 3 bininya, masa kita ongkosin satu-satu? Nggak mungkin. Dari masjid cuma kasih 200.000. Pak, ini kurang Pak, masjid yang lain coba tanya di sana. Iya, masjid Yang lain. dari tempat yang lain, dari tempat. Sebab kalau masuk musim zakat, khususnya menjelang Ramadan, itu banyak banget orang yang pada berdatangan. Iya. Yang begono, yang begini, benar. Apalagi datang ketua masjid, pasti itu datang ketua masjid. Kayak saya nih, lebaran pulang seminggu, ada aja dah tiap hari tuh orang datang. Ustaz mau pulang kampung nih, ya. Ustaz dia, wah macam-macam dah. Langganan itu rumah gue udah biasa. Bilang urusan yang masjid, enggak masjid, sampai ketua masjid aja. Gitu. Ada tuh biasa. Emang begitu, rezeki harus kita bagi kepada dia. Nyari keberkahan. Wa man fi sabab lam yu'ta bi illa bi hadimah. Dan orang yang mempunyai 2 sebab tidak diberikan kecuali salah satu di antara keduanya. Pamata ujid haji asnaf, kapan saja didapatkan daripada macam ini bebana di negeri tempat ustaznya keuangan. Batang bulu zakat, maka dipindahkan zakat ila baitiha, kepada tempat yang lain. Haramun dan jabid, hukumnya tidak boleh. Jadi gini, tidak boleh nakul zakat, memindahkan zakat walaupun
ini kota akan dipindahkan ke tempat yang di perkampungan. Zakat itu hukumnya boleh, karena zakat dikeluarkan untuk membantu orang yang sekitar pengumpulan zakat. Jadi sini nih di Masjid Al-Abror diberikan zakat itu untuk diberikan jamaah sekitar sini, sekitar sini. Gak boleh tuh keluar daripada wilayah. Kenapa? Takut ada orang yang membutuhkan kelewatan. Kelewatan. Diutamain sekitar jamaah. Karena yang mengeluarkan zakat adalah jamaah Masjid Al-Abror, maka diberikan mayoritas pertama diberikan kepada warga setempat dari masjid tersebut. Kalau memang itu zakatnya banyak, boleh kita lewatin. Kita lewat kampung sebelah. Sebab di masjid ini banyak sih. Kadang satu RW aja ada masjid 3, musola ada 4, benar gak? Yang dibagi orangnya itu juga sama ke korban, benar? Diri juga, akhirnya kulkas juga gak bisa dibuka, gak bisa ditutup. Sama, zakat itu juga. Beras banyak banget. Beras banyak. Saya pernah juga keliling tuh ke tetangga, kira-kira mereka orang yang berhak menerima zakat. Saya terit tuh zakat. Kau tahu di rumahnya itu banyak banget beras. Beras banyak. Kok ini beras banyak banget? Iya. Tuh dari Musada Rahman ngasih, dari Masjid Mujahidin ngasih, dari Masjid Al-Afiyah ngasih. Tuh. Banyak yang pada ngasih. Jadi satu RW itu, satu RW itu ada 3 masjid, ada 4 musola. Yang dibagi itu 7 orangnya. Itu ada 12 kantong, luangin aja. Duitnya 2.000, kan lumayan ya kak? Lebaran gak kira-kira? Lebaran 4 matang. Lebaran gak matang lagi, opor ayam. Malah gue diundang pusat, habis main belum ada. Salah. Ayam kampung Tuh enak di kota mah. Enggak kan? Betul. Lain kalau di desa, di perkampungan, memang masjid cuma 1, warganya juga sedikit. Kebanyakan orang yang mustahik, yang membayar zakat, orangnya dikit. Tapi diutamain dulu di lingkungan kita. Lingkungan kita. Kecuali umpamanya tinggal di Gunung Hingga, Buku Bayuran, ataupun di Kota Depok tuh pesona kayangan ya kan susah tuh nyari orang susah. Orang susah paling satpam, penjaga kebun paling, yang nyapu sekitar komplek, benar? Itu boleh pindahin zakat itu di luar komplek. Kenapa? Karena orang kompleks itu nanti orang-orang kan kaya. Lain kalau komplek yang lama, penghuninya pensiunan ya kan? Itu lain lagi tuh. Lunas namanya. Bukan komplek, lunas. Illa yubakal imam falahun nakluh, kecuali zakat yang diberikan kepada pemerintah. Ini zakat kan ada juga tuh dari RT. Kadang-kadang di tempat saya ini dari RT itu datang ke rumah-rumah khusus yang sekira-kira menurut RT RW LMK sekiranya di orang yang mapan itu didatangin tuh, Haji apa ini bayar zakat ini, ada tugas nih dari pemerintah, ada tugas dari pemerintah di lingkungan RT kita nih, target sekian, target ya. Walaupun kita udah bayar zakat tuh di masjid, ya enggak, kita bayar aja lagi, kita bayar di kupon Haji, per zakatnya 50.000,
Terkadang ada itu dari RT. Buat apa? Buat basnas untuk kelurahan, terus kecamatan. Tuh. Basnas. Politika itu tuh ada tuh. Waktu itu untuk bagi marbot ataupun petugas Imam. Di Jakarta nih yang saya tahu dulu. Dari Jakarta itu tuh. Dari Jakarta. Tahu di kota Depok gimana itu? Itu kan? Belum ada. Kalau kota Depok berarti orang kaya semua kan? Nggak perlu dana dari pemerintah. Alhamdulillah. Di Jakarta mah masih susah. Masih susah. Wa kana malu bibadiyatin, jika ada hartanya di perkampungan, au gulimat asnafulha bi baladin, maka di bukit tidak ada asnaf orang yang menerima zakat keseluruhannya suatu negeri, ukila ala qurba baladi ilaih, maka dipindahin zakat itu kepada kampung yang lebih dekat dari kampung tersebut. Boleh pindahin zakat. Umpama suatu kampung orang mengeluarkan zakat, tapi sekitar itu tidak ada orang yang menerima zakat, boleh dilempar di kampung sebelah. Boleh. Kayak daerah Pondok Indah, Lebak Bulus, Kebayoran, yang Blok A, Blok F, Blok D, itu kan daerah perkotaan. Memang orang-orang kaya, rumahnya juga puluhan miliar bahkan ratusan miliar, susah untuk membayar zakat. Kebanyakan mereka itu bayar zakat itu kepada apa? Kepada pembantunya. Kamu rumah di kampung ya nih, saya bayar zakatnya, kirim ke kampung sana. Boleh. Hukumnya bang, karena itu sistemnya perorangan. Sistem perorangan. Kadang-kadang dikeliling tuh, keliling kampung di luar dari komplek tersebut untuk memberikan zakat kepada orang-orang yang tadarusan baca Quran. Kadang-kadang tuh lagi tadarusan baca Quran ini, Lebaran pulang seminggu, ada orang lain datang sebelum tengah-tengah malam bawa nasi bok, terus ngasih duit itu. Ini buat yang pada tadarusan baca Quran tuh, bukan main 10 juta ya. Yang malam 3 orang kan lumayan kan? Begitu. Ada aja yang pada datang itu boleh. Wajibu tasmiyatu baina asnaf likulli sinfin saman illa al-amil wa qadra ujratihi. Maka wajib menyamakan dari setiap orang yang berhak menerima zakat daripada uang yang diserahkan kepada dia ataupun makanan pokok yang akan diserahkan kepada dia kecuali amil. Waqadru ujratihi, maka amil itu diberikan adalah ongkosnya. Ongkos. Jadi kalau berikan ongkos buat amil itu nggak cukup. Karena kalau umpama amil itu kerja seminggu, umpama 1 tahun sekian, uang zakat berapa? Iya. Jadi nggak mencukupi, tidak mencukupi. Jadi bagaimana? Jadi gabung aja lah, digabungin. Baik bukti dasar pun bimala di bawah nasibu anil baki bayuti kulisin bin-sebut. Jika tidak ada sifat di suatu negeri untuk dibagikan bagiannya, maka sisanya itu diberikan setiap macam yang 7. Sifat ditulisin bin sudus hakada, dari setiap 2 bagian dibagi 2/6. Seperti ini. Baik kesama malik wahidan sebuah masulun. Jika diberikan kepada pemilik, maka boleh dia memberikan 1 orang sifat orang yang diinginkan. Al-Ghazal imam mutlaqan amkana istighfar kasratil min wajibah. Jika yang memberikan seorang imam secara mutlak, maka wajib menyempurnakan pembagiannya 8 di kasratil mal, karena banyaknya harta. Kalau menghartanya banyak zakat, maka wajib diberikan 8 asnaf.
Wa in qasamal malik wa hum ghairul ma'surin faqal mayudu yajma' ila salasa. Kalau yang memberikan itu pemilik langsung yang memberikan zakat ghairul ma'sur dan tidak terhitung, maka paling sedikit yang diperbolehkan memberikan zakat itu adalah 3 golongan. 3 golongan. Illal amil, kecuali amil. Apa 3 golongan? 3 golongan itu kebanyakan fuqara dan masakin jadi satu nih. Fuqara dan masakin jadi satu. Siapa mereka itu? Anak yatim, para janda. Tapi dilihat dulu, ada juga yatim, tapi bapaknya orang kaya, kos-kosannya banyak, nggak berhak. Ada juga pusat janda, cuma janda kaya, punya rumah 7. Jadi dipilih-pilih, yang tahu siapa? Yang tahu pengurus masjid, sampai ketua lingkungan RT. Jadi gak semua yatim dan janda mereka menerima. Ada juga bukan yatim, bukan janda, memang keadaannya orang duafa. Jadi dilihat, disortir lagi, gak semuanya mereka dapat. Mana mereka yang betul-betul membutuhkan? Karena uang zakat sifatnya cuma sedikit. Lain kalau mau hartanya banyak terberlimpah zakat itu enak tuh. Yang kaya setengah juga dapat, benar gak? Yang susah juga dapat karena harta banyak. Kalau mau zakatnya cuma dikit, pilih-pilih dah mana orang-orang yang betul membutuhkan. Sama seperti umpama nih, di 2 hari sebelum lebaran itu udah begitu zakat. Udah bagiin, 2 hari banyak orang pada datang bayar zakat. Banyak orang bayar zakat. Itu duit banyak lagi pusat. Itu beras ada 4 karung, umpama duit ada 20 juta. Gimana pusat? Bagiin nggak? Bagiin lagi. Bagiin gimana? Bagiin lagi yang sekiranya mereka itu betul-betul membutuhkan. Betul-betul membutuhkan. Termasuk bagian amil karena dikerja lagi tuh bagi dia. Boleh kita bagi seperti itu. Kalau di tempat saya itu pembagian, tempat saya, Maidu dan ila salah sekut ilal amil, maidu musyaraf ulakardi disunahkan membagikan kepada kerabat. Al-ladiyatuhu nafaqatu yang tidak wajib memberikan nafaqah. Umpama dia orang yang mampu, kemudian wajib pertama kali yang didahulukan adalah masih ada kerabat, tapi dia wajib diberikan nafkah seperti saudara kisah atau ipara ataupun sama-sama cucu, dengan simpulan nasibnya baik yang masih ada taklehan dikatakan itu tidak utamain. Kenapa? Karena itu masih kerabat, masih. Wa yubarriku ala qadri hajatin, dan kita berikan menurut kebutuhan. Wa yu'ti man yahtaju ilaihi mi'ah masalan qadra nisfu man yahtaju mi'atin, seperti dia membutuhkan 100 perumpamaan, maka kita berikan separuh 50. Imam mayatnya bagi dia. Wa yajuzu ayat mal kafir, tidak boleh memberikan kepada orang kafir. Wala li Bani Hasyim wa Bani Thalib, dan keturunan Bani Hasyim dan Bani Thalib. Wala man kana faqatu kajojin wa gharib, dan tidak boleh zakat itu diberikan kepada orang yang wajib diberikan nafkah. Seperti siapa? Seperti seorang istri. Seorang istri wa gharib, termasuk kerabat yang wajib diberikan nafkah, termasuk mertua. Tidak boleh dia menerima zakat. Kenapa? Karena mantuk kewajiban memberikan nafkah kepada mertua yang gak mampu. Ini kadang-kadang mantuk mau zakat, yatim zakat buat mertua, gak boleh, haram, gak sah. Karena mertua itu yang kagak mampu, kewajiban situ memberikan nafkah, bukan memberikan zakat.
Terusin ya, baca nih. Wasatu ayyudha alaihi min dainin lahu alaih, disyaratkan memulangkannya dari utang yang dia miliki. Qad ja'altu mali fi jumlah zakat tatfaqutu, seperti aku jadikan hartaku di dalam tanggungan kau adalah zakat buat kau. Dan jadi hukum jika kau seperti orang punya utang sama kita, kemudian dia orang nggak mampu, memang keadaannya susah, kita tadi dengan punya duit, barang yang dimiliki nggak ada untuk dibuat. Kita bilang, bang, situ kan punya utang sama saya 5 juta, saya nagih, ya Allah bang, kagak ada barang, rumah aja saya nggak punya, saya kontrak, barang yang saya mau jual kagak ada, motor nggak ada, TV nggak ada, handphone juga handphone yang lama. Kalau gitu utang kamu lunas, aku jadikan sebagai zakat, nggak boleh. Nggak boleh. Utang tetap utang, zakat beda. Wa iddafa ilaihi bi niyyati annahu yaqtihi minhu adati mali ladaitu zakat aw qala fadayunul ati ladaitu jaza wal jamu wafat. Kalau umpamanya kamu punya utang sama saya, bayarkan. Kau punya duit, ini saya bayar nih, saya hadiah kepada kamu, tapi nanti uang itu balikin lagi buat gua, itu gak boleh. Kagak boleh. Kalau uang diserahin sama dia, kemudian dia mau bayar zakat orang lain, silakan, jadi diwajibkan kita. Kagak boleh. Itu namanya orang pengen lari dari zakat, gak boleh. Agak boleh. Berikannya cuma-cuma. Ketika udah diterima, ini, kemudian pengen bayar orang itu nggak diwajibkan. Jadi, wajakat fi bijami majakan yang zakat termal menggari kortin. Zakat fitrah itu dari semua yang telah kami sebutkan sama seperti zakat mal. Menggari kortin tanpa ada perbedaan. Zakat fitrah dan zakat mal itu sama aja. Tata cara pembagian. Kalau jamaah